Iya, yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya. Ya. Nah, kita tawarkan. Sekarang agen kemaksiatan banyak, agen kebaikan sedikit. Nah, jadi buat teman-teman yang masih minum khamr, sudah tak usah pakai dalil lah. Ya, tak usah pakai dalil. Yang ada sudah mutlak dalilnya bahwa itu amalan setan. Nah, saya sih berharap teman-teman ya mudah-mudahan cepat bosan. Mudah-mudahan cepat bosan. Ingat, semaniak-maniaknya teman minum khamr, tetap petunjuk untuk berbuat baik itu ada. Karena Allah itu nggak serta-merta mengazab seseorang karena dosanya, tidak. Ingat dulu Fir'aun, ketika dia sombong dengan kedudukannya, puncaknya sampai dia mengaku sebagai Tuhan, itu nggak serta-merta langsung ditenggelamkan. Ada teguran-teguran yang lain. Awal dari teguran dikasih mimpi bahwa kerajaannya akan dihancurkan. Nah, maka Fir'aun memutuskan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Itu udah bagian teguran untuk Fir'aun tuh. Sesombong-sombongnya dia akan jatuh. Dia akan hancur. Nah, qadarullahnya, ketika bayi laki-laki dibunuh, ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, kita punya tipu daya. Fir'aun punya tipu daya pada saat itu. Allah juga punya tipu daya. Tipu daya siapa yang menang? Tipu daya Allah. Akhirnya coba Nabi Musa diasuh di tengah-tengah kerajaan Fir'aun. Tuh hebatnya tuh. Yang seharusnya dibunuh. Yang seharusnya dibunuh. Nah, yang seharusnya dibunuh. Nah, ditegur langsung ketika dakwah Musa itu langsung, tidak ada lagi kias-kiasan. Tegur langsung Fir'aun di hadapannya dan tunjukkan mukjizat Nabi Musa. Nah, akan tetapi Fir'aun tetap tidak mau beriman dengan teguran itu, dakwahnya Nabi Musa. Puncaknya ketika memang sudah tidak lagi mau menerima hidayah, kebaikan yang disampaikan, maka azab akan turun. Maka pecandu narkoba atau yang hobi miras, ketika teguran itu sampai, maka ingatlah. Maka saya sering bilang, siapapun yang sudah ketemu dengan saya, siap-siap ketika tidak bisa, nasihat saya tidak bisa mengkonversi untuk kamu bisa lebih baik lagi atau mendatangkan hidayah Allah, maka siap-siap teguran itu akan naik level. Teguran itu akan naik level. Boleh jadi seorang pencuri ditegur untuk dia insaf, dia tetap mencuri, maka tangannya akan ditegur. Boleh jadi kecelakaan, amputasi. Tapi dengan kecelakaan diamputasi dia masih mencuri, tegurannya naik lagi, lebih tinggi lagi. Apa? Boleh jadi ditembak mati. Begitu juga dengan peminum khamr. Ditegur, dinasehati, tidak mau ternasehati, akhirnya mati overdosis. Dikunci sama Allah, mati dalam keadaan hina. Begitu juga dengan narkoba. Nah, maka saya nggak tabu dengan mereka. Saya sayang sama mereka. Karena Allah itu benci dengan dosa. Tapi Allah tidak benci dengan pendosa. Nah, apa dalilnya? Quran. Nah, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ya, boleh jadi dia kasih racun, minum khamar, kasih sabu, dia sakiti tubuhnya, mungkin dia tato tubuhnya. Kamu yang melampaui batas terhadap dirimu sendiri, jangan lari dari rahmat saya. Jangan lari dari saya. Saya nggak suka perilaku dosamu, tapi saya suka dengan kamu. Kalau kamu mau kembali ke jalan saya, dipanggil. Andaikan maaf, na'udzubillah, Allah itu sentimenan. Enak aja, mabok dikit, cabut aja nyawanya. Pusing. Apa, masih nyabu ya? Cabut nyawanya, beresin lah. Idroil, beresin aja tuh yang minum-minuman keras tuh, cabut aja nyawanya.
kayak nggak ada penggantinya aja. Untung Allah nggak gitu. Nah, Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, semua makhluk dikasih. Tapi beriman nggak beriman dikasih, mau nyembah Allah nggak nyembah Allah dikasih, bahkan mau nyabu mau mabuk-mabukan juga dikasih sama Allah. Karena Allah punya sifat pengasih, tapi Allah punya sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Semua makhluk dikasih, tapi nggak semua makhluk disayang. Maka orang yang disayang sama Allah adalah orang yang minta disayang. Minta dulu disayang, maka Allah akan menyayangi dia. Ini kan kita enggak, minta disayang tapi nggak mau disayang. Nah, maka ingat bahwasanya inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Nah, sebanyak apapun dosa kita, sebesar itu pula ampunan yang Allah akan sediakan. Maka jangan lari dari rahmat Allah. Ayo kembali. Ingat, yang membuatmu bisa punya kecenderungan positif atau negatif, nah, yakni temanmu. Maka jangan salah pilih teman. Alhamdulillah saya udah punya komunitas yang biasa nongkrong, yang mungkin di situ ada hidangan miras. Sekarang kita dakwah di tempat tongkrongan juga, yang di situ sudah tidak ada lagi miras, yang ada kopi, teh, susu. Wah, mantap. Di mana itu, Ustaz? Kemarin itu malam Senin ada di Pondok Ustadz, kita nongkrong di tempat Ustadz aja lah. Roadshow jadi ya, keliling-keliling ya. Nah iya, jadi teman-teman biarkan dakwahnya di masjid-masjid, biarkan saya izin dakwahnya di kafe, di restoran, di tempat-tempat umum. Kita bagi-bagi tugas. Iya. Makanya agak pakai peci ini agak kurang nyaman. Biasanya kita kunci tahan gelang kita punya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya teman-teman yang ada di dunia malam juga punya rasa keinginan untuk sebenarnya kembali. Cuma kadang untuk mereka masuk ke tempat, maafnya ngomong, ke tempat masjid, ada kesungkanan. Mungkin orang-orang seperti Ustadz lah akhirnya mendatangi mereka gitu, Ustadz ya. Iya, yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya. Nah, kita tawarkan. Sekarang agen kemaksiatan banyak, agen kebaikan sedikit. Nah, kalau ngajak temen yang udah sholat, tantangannya sedikit. Tapi kalau ngajak orang yang belum sholat, memang banyak tantangannya. Nah, izin saya mau ngambil tantangan itu. Nah, kebetulan kita juga punya, Allah kasih kemampuan untuk bisa mendakwahi dari kalangan jin dan manusia. Kan? Makanya, ya alhamdulillah dengan kemampuan yang sedikit ini ya dipakai buat jadi agen kebaikan, agen Tuhan, yakni dakwah. Ya kerja itu ya dakwah. Nah, kerja itu ya dakwah. Nah, mudah-mudahan dengan konten ini suatu saat saya sudah nggak ada. Suatu saat saya kembali ke Allah. Tapi ada karya saya. Karya benih kebaikan yang saya titipkan teman-teman sehingga teman mau sholat, mau taat, mau takwa. Dengan adanya channel ini, saya boleh jadi sudah nggak ada, tapi channel ini terus tetap akan berjalan. Dilihat, tetap akan berjalan. Ini yang akan menjadi pahala jariah saya. Luar biasa, Ustadz. Banyak sekali yang bisa jadi bahan dari apa yang Ustadz sampaikan hari ini untuk kita renungkan. Dan kuncinya adalah kita membuka hati kita, Ustadz ya, untuk bisa menerima apa yang telah kita dengarkan, kita di Ustadz sampaikan. Dengan begitu kita akan kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pemikiran kita untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.